Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa memberikan pembelajaran untuk teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K 2021. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal P3K guru SD kompetensi teknis. Apa saja yang ada di kompetensi teknis, silakan simak baik-baik ya. Simak baik-baik penjelasannya. Dan teman-teman bisa ikut mencoba untuk menjawabnya sebelum kita berikan pembahasan gitu ya. Langkahnya seperti itu. Kita mulai dari nomor satu. Makanan yang masuk tubuh masih banyak mengandung bakteri dan kuman. Oleh karena itu, organ pencernaan mengeluarkan enzim asam klorida atau asam HCl untuk mensterilisasi makanan tersebut. Organ pencernaan yang menghasilkan asam klorida adalah titik-titik. Apakah mulut, lambung, usus halus, usus 12 jari, atau pankreas? Coba teman-teman jawab ini dulu ya. Ini asam klorida. Oke, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman butuh teori seperti ini. Nih, saya ambil yang organ lambung dulu, juga sudah pernah kita bahas ya. Masing-masing organ dari pencernaan itu menghasilkan enzim apa saja. Terutama untuk yang berenzim itu ada dua, yaitu lambung dan usus halus, teman-teman gitu ya. Lambung itu menghasilkan empat enzim ini yang paling utama: pepsin, renin, lipase, dan asam klorid nih. Pepsin itu tugasnya mengubah protein menjadi pepton, renin itu mengubah kasenogen menjadi kasein, ya, juga mengendapkan kasein susu. Kalau lipase itu mengubah trigliserid menjadi asam lemak. Kalau asam klorida itu membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pektin. Pada soal yang tadi itu yang menjadi fokus adalah yang tugasnya membunuh bakteri atau melakukan sterilisasi makanan yang masuk dalam tubuh gitu ya. Jadi asam klorida ini yang memproduksi adalah lambung. Ini jawaban yang benar adalah lambung gitu ya. Nomor 2, perkembangan motorik peserta didik merupakan bagian dari karakteristik yang perlu diperhatikan guru agar bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Berikut pernyataan yang benar terkait perkembangan motorik peserta didik sekolah dasar adalah titik-titik. Kita langsung saja ya analisa ya satu persatu ya. Perkembangan motorik kasar peserta didik laki-laki lebih cepat daripada perkembangan motorik perempuan. Benar ya teman-teman. Kalau ini bedanya seperti ini. Kalau motorik kasar pada laki-laki itu lebih cepat, kalau motorik halusnya lebih cepat perempuan gitu, intinya seperti itu. Jadi opsi A benar. Opsi B, perkembangan motorik kasar peserta didik perempuan lebih cepat daripada laki-laki, ini jelas salah ya. Opsi C, perkembangan motorik halus peserta didik perempuan lebih lambat dari perkembangan motorik peserta didik laki-laki, ini juga salah. Harusnya yang perempuan itu halusnya lebih cepat. Kemudian yang D, perkembangan motorik halus peserta didik laki-laki lebih cepat daripada perempuan, ini juga salah. Yang E, perkembangan motorik baik kasar maupun halus sama sesuai dengan perkembangan peserta didik laki-laki dan perempuan, ini juga kurang benar. Jadi perkembangan motorik kasar itu pada laki-laki usia SD itu lebih cepat. Nah, sementara untuk yang perempuan itu motorik halusnya lebih cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Opsi opsi apa tadi? Opsi A ya, opsi A. Berikutnya, dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik diberikan permasalahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan pengkajian disertai dengan argumen. Hal ini termasuk keterampilan peserta didik dalam apakah creative thinking, problem solving, critical thinking, collaboration, atau communication. Oke, berarti kita harus, kalau mau jawab ini berarti kita harus memahami dari lima-limanya ini ya, baik creative thinking, problem solving, critical thinking, collaboration, maupun communication. Ini intinya adalah diberikan masalah, kemudian menjawab pertanyaan, melakukan pengkajian masalah, pengkajian terhadap pertanyaan, disertai argumen. Oke. Kita mulai dari critical thinking. Itu apa saja sih yang masuk dalam critical thinking? Yang pertama, melakukan identifikasi, menganalisis, menginterpretasi, kemudian mengevaluasi bukti, memberikan argumen atau argumentasi ya. Klaim dan data-data yang disajikan secara luas melalui pengkajian secara mendalam. Oh, tadi ini berarti ini masuknya di sini ya, critical thinking. Kemudian kalau creative thinking itu biasanya tentang apa itu menghasilkan ide, mengimplementasikan ide.
menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian kalau communication itu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Ini kalau communication mengemukakan ide-ide. Kalau problem solving itu biasanya memecahkan masalah, belajar mencari sendiri masalah kehidupan manusia serta mencoba menjawab tantangannya secara mandiri, menyelesaikan masalah, intinya seperti itu ya. Kemudian kalau collaboration itu bekerja sama dalam sebuah kelompok, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini intinya tentang kerjasama, bagaimana berkolaborasi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi kalau ada menjawab pertanyaan, kemudian dari jawaban pertanyaan tersebut harus disertai dengan argumen secara mendalam, maka ini namanya adalah critical thinking, gitu ya. Next berikut ini metode yang tepat untuk mengajarkan perkalian kepada peserta didik sesuai dengan struktur kognitifnya adalah titik-titik. Yang pertama, menjelaskan 3 kali 2 dengan menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Kemudian membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya. Kemudian mempraktekkan dengan menghitung langsung kaki ayam. Yang B itu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, kemudian mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam, yang kemudian lalu menjelaskan 3 kali 2 adalah menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang C itu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, kemudian menjelaskan 3 kali 2 itu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, dan mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam. Yang D mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam, kemudian membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, menjelaskan 3 kali 2 menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, kemudian menjelaskan 3 kali 2 dengan menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, yang hasilnya adalah 6. Oke teman-teman, dari uraian A, B, C, D, E ini tentunya teman-teman juga paham arahnya kemana ya. Ini kelihatannya menuju ke konsep struktur kognitif yang dikemukakan oleh Brunner ya. Jadi Brunner itu mengatakan urutan-urutan untuk menjelaskan sesuatu itu dimulai dari tahap enaktif, kemudian ikonik, kemudian baru simbolik. Enaktif itu melakukan manipulasi benda-benda secara langsung gitu ya. Benda-benda konkret menjumpai situasi nyata, artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, merasakan benda-benda konkret, intinya seperti itu. Kalau ikonik itu bentuknya, benda konkretnya sudah diganti dengan gambar atau bentuk-bentuk ya manipulatif lain gitu ya, gambar, ikon gitu ya. Kemudian yang paling terakhir itu baru tahapan paling tinggi, itu tahap simbolik. Jadi sudah tidak menggunakan menghitung secara langsung benda konkret, tidak menggunakan gambar, tapi langsung menggunakan simbol gitu ya. Sudah ke tahap pembuatan penghitungan dengan simbol. Setelah sampai pada tahap ini, maka anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tahapannya harus enaktif, ikonik, simbol. Nah, kita akan analisa satu persatu. Kalau menjelaskan 3 kali 2 menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, ini kan langsung ya. Berarti ini adalah simbolik. Kemudian membuat gambar, kalau gambar itu ikonik. Kemudian mempraktikkan langsung, berarti itu adalah enaktif. Jadi ini kalau ditulis simbolik, ikonik, enaktif. Ini urutannya tidak tepat ya. Harusnya akan enaktif, ikonik, simbolik. Ini kebalik ini ya. Kalau yang opsi B membuat gambar 3 ekor ayam, ini membuat gambar itu ikonik, kemudian mempraktekkan itu enaktif, baru simbolik, ini juga tidak tepat. Yang C itu membuat gambar 3 ekor ayam, gambar ini juga ikonik, kemudian simbolik, enaktif, ini juga tidak tepat. Kemudian yang D mempraktekkan menghitung langsung kaki ayam, itu enaktif, membuat gambar itu ikonik, kemudian menghitung 3 kali 2 itu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, ini simbolik, berarti ini pas ya. Jadi opsi D ini tepat. Kalau yang E ini hanya 2, membuat gambar itu ikonik, kemudian menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, itu simbolik, tidak ada enactednya, jadi tidak pas, tidak tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D.
Next, teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan akan bermakna bagi peserta didik jika peserta didik merasa mempelajari pengetahuan tersebut sangat penting. Dengan begitu peserta didik akan aktif dalam menggali lebih dalam pengetahuan. Hal ini merupakan teori dari siapa? Teorinya apa? Apakah termasuk teori humanistik, rekonstruktivistik, konstruktivistik, atau behavioristik, atau kognitivistik gitu ya. Teman-teman kan sudah paham ya. Kita sudah mengulang-ulang untuk teori humanistik, konstruktivistik, kemudian behavioristik dan kognitivistik gitu ya. Kalau yang soal ini itu intinya itu peserta didik itu dilihat ya di soalnya itu merasa bahwa pengetahuan itu penting sehingga pengetahuan tersebut dipelajari, digali ya lebih dalam gitu ya. Karena dia suka itu intinya seperti itu. Oke, kita akan kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar itu siswanya aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik. Nah ini yang tadi yang hampir mirip ya ini ya, menyusun konsep, hal-hal yang dipelajari, memaknai hal-hal yang dipelajari artinya membuat pengetahuan tersebut bermakna untuk siswa. Yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar itu niat, itu artinya berarti motivasi ada di dalam diri sendiri gitu ya. Ya dia merasa pembelajaran itu penting sehingga dia mempelajari konsep-konsep, menyusun konsep dan seterusnya. Itu tahapan konstruktivistik. Kalau behavioristik itu memberikan stimulus, ini kuncinya. Kalau behavioristik itu stimulus respon gitu ya. Memberikan stimulus, penataan lingkungan belajar, memperhatikan respon peserta didik, termasuk reward and punishment, ini bagian dari behavioristik. Kalau kognitivistik itu kegiatan belajar memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Ini tentang teori perkembangan itu biasanya mengacunya ke kognitivistik gitu ya. Kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran, kemudian ekspresi diri, aktualisasi diri, itu yang paling penting, itu ciri khas dari humanistik ya. Jadi kalau yang ini memberikan peserta didik merasa mempelajari pengetahuan itu merupakan hal yang penting atau bermakna, itu maka teorinya adalah jenisnya adalah konstruktivistik. Next, berikutnya perhatikan hal berikut: 1 intelektual, 2 emosi, 3 moral, 4 daya tarik, 5 latar budaya, 6 kepercayaan. Hal-hal apa saja yang harus dimiliki guru untuk membangun peserta didik dalam pembelajaran? Nah, apakah 1, 2, 2, 6, 4, 6, 4, 5 atau 25? Oke, teman-teman lihat dari 1 sampai 6 itu ya. Itu biasanya kalau yang hubungannya dengan intelektual, emosi, moral, daya tarik, latar budaya, kepercayaan, kalau yang fungsinya adalah membangun peserta didik, itu berarti kelihatannya ini urusannya dengan terkait dengan komunikasi gitu ya. Nah, apa yang membuat komunikasi dari guru itu ditangkap oleh siswa? Yang paling penting itu adalah daya tarik dan kepercayaan. Jadi percaya dan daya tarik itu paling penting ya teman-teman. Jadi ini daya tarik dan kepercayaan ini jawaban yang paling utama. Nah, jawaban yang tepat adalah 4 dan 6. Jadi poinnya adalah C. Perhatikan berikut yang menggambarkan sifat senyawa kecuali. Apakah A dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia, B kehilangan sifat zat asalnya jika sudah jadi senyawa, C disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa, D perbandingan massa zat penyusun campuran tertentu dan tetap. Yang E dapat diuraikan secara fisika menjadi zat baru. Oke teman-teman, jadi ini kelihatannya tentang sifat zat kimia sifat senyawa gitu ya. Sifat senyawa kita buat teorinya seperti ini. Sifat senyawa itu sudah pernah kita bahas kelihatannya ya, tapi pertanyaan variannya berbeda. Sifat senyawa itu satu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang disusun secara reaksi kimia biasa. 2 memiliki perbandingan komposisi yang tetap. 3 kehilangan sifat zat asalnya jika sudah menjadi senyawa. 4 bisa diuraikan secara kimia tapi tidak secara fisika. Itu ya, ada 4 ciri dari senyawa.
Kita lihat yang opsi A, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Yes, betul. Karena memang untuk senyawa itu hanya bisa diuraikan secara kimia. Yang kedua, kehilangan zat asalnya. Benar juga, karena memang kalau sudah menjadi senyawa itu zat asalnya, misalkan C6H12O6 atau glukosa itu akan kehilangan unsur H-nya. Maksudnya tidak sama sifatnya dengan unsur H-nya, O-nya, ya C-nya juga tidak sama. Yang C disusun beberapa unsur atau beberapa senyawa. Yes, betul. Karena memang senyawa itu tersusun dari 2 atau lebih unsur. Kemudian yang D, perbandingan massa zat penyusunnya tertentu dan tetap. Ya, ini juga benar. Yang E itu dapat diuraikan secara fisika menjadi zat baru. Ini tidak bisa. Secara fisika untuk senyawa itu tidak bisa diuraikan. Jadi jawaban yang tepat ini benar, ini benar, ini benar. Yang terakhir ini yang salah gitu ya. Yang E ini yang salah. Jadi jawabannya adalah E. Pernyataan berikut yang merupakan ciri khas dari discovery learning. A. Pembelajaran dengan orientasi permasalahan, pembagian tugas kelompok, penyelidikan, penyajian hasil, dan evaluasi kegiatan. Yang B. Pembelajaran yang diawali menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Yang C. Pembelajaran dengan mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Yang D. Pembelajaran dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Yang E. Pembelajaran yang diawali dengan kegiatan mengamati fenomena, membuat pertanyaan, melakukan eksplorasi, mengelaborasi, dan mengkomunikasikan. Oke teman-teman, kita akan kaji dari A sampai E ini sebenarnya pembelajaran yang discovery yang mana gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus belajar, sudah saya ingatkan berkali-kali ya, teman-teman harus menghafal 4 pembelajaran kontemporer yang utama gitu ya. Yang pertama, discovery learning. Ini fokusnya adalah mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data sehingga bisa membuktikan dan menarik kesimpulan sampai di tahap pembuktian gitu ya. Kalau yang kedua, project based learning, ini adalah pembelajaran di mana peserta didik itu berdiskusi, menyusun rencana, pembuatan proyek, memecahkan masalah, membagi tugas, persiapan alat bahan media, kemudian melakukan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Intinya pada project based learning ya saya kasih dari bold hitam itu ya. Ada unsur menyusun rencana, pemecahan masalah, dan jadwal. Itu intinya seperti itu. Kalau problem based learning ini kuncinya yang saya bold hitam itu ya, mengatasi permasalahan bentuk kontekstual gitu ya. Jadi model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dan peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Kemudian kalau inquiry learning itu mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Itu. Nah, kalau kita bisa jawab yang A itu pembelajaran dengan orientasi masalah, pembagian tugas kelompok, penyelidikan, penyajian hasil, dan evaluasi kegiatan. Ini tidak benar, yang jawabannya benar yang D. Yang pembelajaran dengan orientasi masalah, pembagian tugas kelompok, penyelidikan itu masuknya di problem based learning gitu ya. Kemudian yang B, pembelajaran yang diawali dengan menyusun rencana, ada rencana, ada project, berarti project based learning. Tidak saya tulis di situ ya teman-teman, pastinya sudah paham. Pembelajaran dengan mencari, menyelidiki sesuatu secara kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya, itu pasti inquiry learning. Kalau yang D, pembelajaran dengan pemberian rangsangan, identifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan selanjutnya, itu pasti adalah pembelajaran discovery learning. Yang E, bedanya apa inquiry atau discovery? Inquiry dan discovery itu bedanya ada di tahap pembuktian gitu ya. Yang E, pembelajaran yang diawali dengan kegiatan mengamati fenomena, membuat pertanyaan, melakukan eksplorasi, elaborasi, dan mengkomunikasikan. Itu kelihatannya langkahnya adalah 5M, jadi itu adalah pembelajaran scientific. Jadi opsi E itu scientific gitu ya. Jadi yang discovery learning adalah opsi D.
Oke, next berikutnya suku ke-15 dari barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Kita tuliskan ya. Jadi yang ditanyakan adalah suku ke-15. Sukunya seperti ini. Ini bukan barisan aritmatika, juga bukan barisan geometri. Coba dilihat teman-teman. 1 ke 3 itu kan 2, 3 ke 6 itu selisihnya 3, 6 ke 10 selisihnya 4. Jadi bergerak terus seperti itu. Berarti itu bukan barisan aritmatika, juga bukan barisan geometri. Lalu barisan apa ini teman-teman? Coba teman-teman perhatikan, itu 1, 3, 6, 10 itu kalau kita buatkan gambar seperti ini. Ya. Ini adalah barisan segitiga. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mencari suku ke N ya harus tahu ini barisan segitiga, segi 4 itu juga tahu, barisan Pascal juga harus tahu gitu ya. Jadi ini kita belajar dulu untuk barisan segitiga. Saya buatkan rumus sederhana supaya teman-teman itu tidak terlalu sulit untuk menghitung ini ya. Pakai rumusnya ini saja. UN sama dengan N dikalikan N tambah 1 per 2. Atau mudahnya sebenarnya kalau suku ke-15 ya 15 kali 16 bagi 2 gitu aja. Tidak usah dikasih N plus 1 gitu kan. Kadang-kadang lama gitu ya. Jadi seperti ini. N-nya 15, N tambah 1 kan 16 gitu ya. Gini ya. Jadi 15 kali 16 bagi 2. Nah 16 kita bagi 2 kan bisa. Ketemunya 8 jadi 15 kali 8 kan gitu ya. Nah maka 15 kali 8 nilainya 120. Jadi suku ke-15 dari barisan 1, 3, 6, 10 adalah 120. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Penjajahan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang nyata terhadap manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama dan tak seorang pun boleh menghilangkan hak-hak dasar manusia tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia memiliki sifat apa? Apakah hakiki, individual, tidak dapat dibagi, tetap ataukah kodrati? Jadi kita harus pahami ya tentang sifat-sifat HAM. Oke teman-teman bisa simak untuk penjelasannya sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu sifat-sifat dari hak asasi manusia. Yang pertama, ini perlu diingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama itu sifatnya universal. Artinya HAM itu berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Ini semuanya berarti bersifat universal ya. Yang kedua bersifat hakiki, artinya tiap manusia itu memiliki hak asasi sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya hakiki. Sifat HAM yang ketiga teman-teman itu bersifat utuh. Artinya setelah HAM itu tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang itu punya hak mendapatkan semua hak secara utuh. Ya dari yang digarisbawahi adalah semua hak itu harus memang ada untuk setiap manusia. Misalkan hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita memaksakan untuk hak politik seseorang sementara hak yang lainnya diberikan. Nah ini tidak boleh. Itu namanya bersifat utuh atau tidak terbagi. Gitu ya. Kemudian yang keempat itu HAM itu bersifat tetap. Hak asasi manusia itu memiliki sifat tetap. Artinya apa? HAM itu tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Ya, tiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak lahir sampai meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan atau dicabut. Tidak ada yang boleh menghilangkan atau mencabut sifat HAM dari setiap manusia. Yang terakhir adalah sifatnya kodrati. Artinya HAM itu bersifat kodrati, artinya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi nanti kalau ada kodrati itu ya ada diksi kodratnya. Ya ini hampir sama dengan hakiki. Ya, bersama. Tapi teman-teman kalau sifatnya kodrati berarti ada unsur kodratnya, gitu ya. Kalau bersifat tetap tidak boleh dicabut atau dihilangkan oleh orang lain, gitu ya. Jadi ada 5 sifat dari HAM. Teman-teman harus hafalkan ini karena ini penting ya. Nah, jadi jawabannya apa ini untuk ini yang menjadi kata kunci atau key-nya adalah tidak seorang pun boleh menghilangkan hak-hak dasar manusia.
Nah, artinya apa? Berarti itu bersifat tetap. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, next berikutnya. Rina hari ini harus pulang ke kota setelah masa liburan di kampung selesai. Dia berangkat jam 13.00 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Setelah 2 jam keberangkatan, Rina ternyata handphone Rina ketinggalan di kampung. Adiknya yang di kampung menyusul Rina untuk memberikan handphone yang ketinggalan. Dia berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Kemudian pertanyaannya adalah jam berapa adik Rina dapat menyusul Rina. Berarti teman-teman ini berarti kalau teman-teman tahu ini berarti ini apa ini namanya? Kecepatan susul menyusul gitu ya. Nah, oke kita akan menggunakan aturan kecepatan susul menyusul untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Coba teman-teman simak, mungkin teman-teman juga sudah banyak memahami ini karena banyak soal yang keluar tentang ini. Kita tulis dulu untuk kecepatan Rinanya yang berangkat duluan kita anggap V1 itu 50 gitu ya. Kemudian V adiknya, kecepatan adiknya itu yang menyusul itu 70 km per jam. Kemudian beda selisih waktunya tadi adalah berapa tadi? 2 jam gitu ya. Berarti 50 T-nya itu selisih waktunya teman-teman ya. Jadi rumusnya untuk waktu adik menyusul itu adalah V1 T, V2 dikurangi V1. V1-nya adalah 50 kali 2 T-nya, selisih waktunya 2 jam. Kemudian V2 kurangi V1 70 dikurangi 50 gitu ya. Adalah berarti nilainya adalah 100 dibagi 20 gitu ya. 100 dibagi 20 itu ketemunya adalah 5 jam. Jadi nanti adiknya akan berhasil menyusul Rina itu setelah 5 jam adiknya berangkat gitu ya. Adiknya menyusul itu berarti 5 jam setelah keberangkatan. Nah, waktu adik tadi kan selangnya 2 jam. Kalau kakak itu tadi berangkatnya jam 13, maka adiknya pasti selisih 2 jam berarti jam 15 ya. Jam 15 ditambahkan dengan waktunya adalah 5 jam. 15 tambah 5 berarti jam 20.00. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berubah bentuk atau berpindah posisi. Hal yang benar tentang gaya adalah titik-titik. Apakah A. Percepatan benda semakin besar, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin kecil jika massa benda tetap. B. Gaya pada benda tidak mempengaruhi besaran kecepatan karena yang berpengaruh pada kecepatan adalah massa benda tersebut. C. Jika gaya yang bekerja pada benda konstan, percepatan benda akan semakin kecil jika massa benda diperbesar. D. Jika benda kecepatannya bergerak dengan kecepatan tetap, ya jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin besar dan massa semakin besar pula. Yang E. Pada peristiwa kelereng yang dijatuhkan ke lantai, maka besaran gaya awal lebih besar daripada gaya pantulnya. Oh, kalau kita melihat dari opsi pilihan gandanya, maka kita bisa tahu bahwa ini hubungannya dengan hukum Newton ya, penerapan hukum Newton. Jadi kita akan simak baik-baik tentang hukum Newton. Hukum Newton 1 itu bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda itu nol, maka gaya itu bisa dipastikan bahwa kalau tidak diam ya bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya gini, benda diam itu pasti gayanya nol. Benda dengan kecepatan tetap itu pasti gayanya nol gitu. Intinya seperti itu mudahnya. Kemudian untuk hukum 2 Newton itu bunyinya begini. Percepatan yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan besaran gaya atau resultan gayanya, berbanding terbalik dengan massa. Jadi di situ dilihat rumusnya A sama dengan F per M. A itu percepatan, F itu gaya, M itu massa. A dan F itu sebanding. Percepatan dan gaya itu sebanding. Jika massanya tetap, maka percepatannya besar, gayanya juga besar. Jika gayanya besar, maka percepatannya besar. Jika gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Itu hubungan A dan F kan sama-sama di atas. Tapi beda kalau A dengan M. Ya, benda dengan massa yang semakin besar maka percepatannya semakin kecil atau lambat. Teman-teman kan bisa membayangkan ya, misalkan antara kita mendorong dengan gaya sama, mendorong mobil
dan mendorong motor kan pasti lebih cepat mendorong motornya. Jadi percepatan dengan massa itu berbanding terbalik jika gayanya adalah konstan atau tetap. Gitu ya. Kalau terbalik artinya kalau yang satu diperbesar, yang satu menjadi lebih kecil gitu. Intinya seperti itu untuk hukum 2 Newton. Kemudian hukum 3 Newton mengatakan bahwa jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarannya pasti sama dengan arah berlawanan. Itu artinya F aksi dan F reaksi. Nanti kita akan sampaikan untuk bagaimana aplikasinya di opsi pilihan gandanya. Oke, kita akan membahas menjawab soal yang tadi tentang pernyataan gaya yang benar. Kita lihat yang opsi A, teman-teman. Percepatan benda semakin besar, gayanya semakin kecil, itu kan gitu ya. Nah, ini berarti hubungannya dengan hukum 2 Newton, hubungan antara A, F, M nih tadi ya. Nah, itu dilihat teman-teman. A dan F itu sama-sama di atas. Yang di bawah hanya M kan gitu ya. A dan F sama-sama di atas, karena sama-sama di atas maka itu namanya sebanding. Jika A-nya diperbesar maka F-nya harusnya diperbesar. Nah, jika F-nya diperkecil, A-nya juga semakin kecil gitu ya. Pada opsi A ini A-nya besar, F-nya kecil, berarti salah gitu ya. Ini bisa dipastikan bahwa ini jawabannya salah. Yang B, gaya benda tidak mempengaruhi percepatan. Ini jelas salah ya teman-teman, karena gaya dan percepatan itu dipengaruhi. Jadi gaya itu mempengaruhi percepatan, juga mempengaruhi massa. Percepatan juga dipengaruhi oleh massa. Jadi tiga-tiganya ini terkait. Jadi opsi yang B ini jelas salah. Kita lihat yang opsi C. Jika gaya itu tetap, percepatan semakin kecil jika massanya besar. Ini hubungannya berarti AFM ini ya. Dilihat itu teman-teman. Yang tetap adalah gayanya, jadi tidak usah dipikirkan gayanya. Yang dipikirkan ini, percepatan benda semakin kecil, massa besar. Itu dilihat pada rumusnya A dan M itu berbanding terbalik. A-nya di atas, M-nya di bawah. Artinya berbanding terbalik. Jika salah satu itu naik, satunya turun gitu. Intinya seperti itu. Opsi C ini benar. Percepatan benda kecil berarti yang bawah, masanya besar berarti benar. Jadi opsi C ini benar sesuai dengan hukum 2 Newton. Kemudian yang D, jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, kecepatannya yang tetap, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin besar, massa semakin besar pula. Nah, ini tadi kita sudah mengatakan ini hukum 1 Newton ya. Jika kecepatannya itu tetap ya. Jika kecepatannya tetap, maka gayanya pasti nol gitu ya. Ya. Tidak mungkin semakin besar menjadi nol gitu ya. Intinya nol. Kalau kecepatannya tetap, artinya tidak ada percepatan. A-nya berarti juga nol. Karena A-nya nol, maka F-nya pasti otomatis nol gitu. Jadi jawaban D itu jelas salah. Jawaban E, pada peristiwa kelereng yang dijatuhkan ke lantai, maka besaran gaya awal lebih besar dari gaya pantulnya. Berarti ini kelereng dijatuhkan, kemudian mantul, itu berarti hubungannya dengan Newton 3 nih. Aksi reaksi harusnya sama antara besaran gaya yang aksi atau awal dengan gaya pantulnya harusnya sama. Maka jawabannya yang E ini salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Next, berikutnya adalah pembelajaran guru meminta siswa melakukan percobaan dengan mengamati warna daun dari dua tanaman yang sama. Salah satu ditempatkan di tempat dengan cukup cahaya matahari dan yang lain ditempatkan di tempat teduh. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan warna daun antara tanaman di tempat terang dan tempat teduh? B, apakah intensitas cahaya matahari itu mempengaruhi warna daun tanaman? C, apa penyebab perbedaan warna daun tanaman yang ada di tempat terang dan di tempat gelap? Yang D, apakah intensitas matahari yang menjadi faktor penyebab perbedaan warna daun di tempat teduh dan terang? Yang E, mengapa warna daun di tempat teduh lebih muda daripada daun tanaman yang ditempatkan di tempat terang? Oke teman-teman, kelihatannya sudah pernah kita pelajari ya tentang bagaimana sih cara menentukan rumusan masalah. Kalau lupa kita simak lagi gitu ya. Ini masalahnya seperti ini. Jadi dari masalah ini siswa itu melakukan percobaan mengamati, yang diamati adalah fokusnya ke warna daunnya.
Kondisinya ada dua, ditempatkan di tempat teduh dan tempat terang gitu ya. Nah, coba perhatikan, berarti untuk membuat rumusan masalah teman-teman harus paham dua ini. Yang pertama, setiap rumusan masalah harus ada kata tanyanya. Apa, siapa, dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua, harus ada kejelasan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu yang mempengaruhi, yang terikat itu yang dipengaruhi. Namanya terikat dengan variabel bebas itu ya. Variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat yang dipengaruhi gitu ya. Kalau di soal itu dilihat itu, yang berpengaruh itu cahaya mataharinya atau daunnya. Jelas cahaya mataharinya, maka variabel bebasnya pasti intensitas cahaya mataharinya yang berpengaruh. Kan fokusnya tadi kan di tempat gelap dan di tempat terang itu menjadi variabel bebas yang mempengaruhi. Ya, gitu ya. Variabel terikatnya adalah warna daunnya, perbedaan warna daunnya. Jadi cahaya matahari itu ternyata berpengaruh terhadap perbedaan warna daun di tempat terang dan di tempat gelap. Nah, ini susunan untuk membuat rumusan masalah pada seperti ini ya. Ini contohnya, apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu kan? Seperti itu. Karena variabel bebas itu yang mempengaruhi, yang dipengaruhi variabel terikat. Jadi kalau kita buat rumusan masalahnya begini, apakah intensitas cahaya matahari mempengaruhi perbedaan warna daun? Karena tadi variabel bebasnya adalah intensitas cahaya matahari, variabel terikatnya adalah perbedaan warna daun gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan jawabannya yang mana tadi. Perbedaan apakah intensitas cahaya matahari mempengaruhi warna daun tanaman ya. Jawabannya yang benar adalah opsi B. Next, berikutnya perhatikan definisi nasionalisme berikut. Sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu, paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa, merupakan suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib. Atau yang keempat adalah nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara. Ini yang merupakan pengertian nasionalisme menurut Joseph Ernest Renan yang mana gitu ya. Nanti kita harus memahami beberapa definisi nasionalisme menurut beberapa pakar gitu ya. Silakan teman-teman simak dulu sebelum jawab ini. Yang pertama ini Joseph Ernest Renan, ini yang ditanyakan kan, ini kita dulu kan ya. Jadi definisi nasionalisme menurut Joseph Ernest Renan itu mendefinisikan nasionalisme sebagai sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Itu nasionalisme. Yang kedua Hans Cons, ini menyatakan bahwa nasionalisme itu suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Ini hubungannya Hans Cons itu setianya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa nasionalisme itu secara fundamental timbul dari adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Yang berikutnya adalah Otto Buhr, itu mengatakan nasionalisme merupakan suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib. Persatuan karakter yang timbul karena persatuan nasib gitu ya. Oke, setelah saya berikan 3 tokoh tadi, teman-teman pastinya ya bisa menganalisis soal ini ya. Kita lihat yang opsi nomor yang kita lihat yang pernyataan nomor 1. Definisi 1 itu sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Berarti ini positif, ini Joseph Ernest Renan ya. Kemudian paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada bangsa negara, ini Hans Cons ya. Merupakan suatu persatuan karakter, ini Otto Buhr ya. Nasionalisme itu fundamental timbul dari kesadaran nasional, ini juga Hans Cons. Jadi Hans Cons-nya adalah 24. Tapi yang ditanyakan bukan Hans Cons, Joseph Ernest Renan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pengalaman belajar adalah bagaimana seseorang bisa menghubungkan berbagai gejala menjadi satu kesatuan utuh. Nah, ini menurut Gagne atau Gagne ya. Ini disebut titik-titik-titik gitu ya. Apakah sinyal, diskriminasi, chaining, konsep atau aplikasi. Jadi kita harus belajar konsep teorinya si Gagne ya. Silakan simak baik-baik. Jadi teorinya si Gagne ini, menurut Gagne ini pengalaman belajar itu dibagi menjadi berapa itu? Banyak ya, sampai H ya. Yang pertama belajar sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda itu mula-mula gitu. Kemudian belajar bereaksi,
Mereaksi perangsang melalui penguatan, pengalaman belajar terarah ini yang poin B. Kemudian yang C itu pengalaman belajar membentuk rangkaian atau chaining, yaitu belajar merangkai, menghubungkan gejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh. Yang D belajar asosiasi verbal, itu yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Jadi kalau asosiasi verbal itu kata-kata gitu ya. Yang E itu belajar membedakan. Nah, belajar membedakan itu biasanya disebut sebagai belajar diskriminasi ya. Itu pengalaman belajar mengenai suatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, spesifik ya. Belajar sesuatu yang memiliki ciri-ciri spesifik itu disebut diskriminasi. Kemudian belajar konsep, itu pengalaman belajar menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu. Kemudian G belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Kalau menghubungkan konsep-konsep berarti masuknya belajar aturan atau hukum. Kemudian yang H itu belajar problem solving, itu dimana belajar ini adalah pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah atau aturan. Ini urut-urutan dari belajar Gegne ya, pengalaman belajarnya. Oke, kita baru bisa jawab ya setelah belajar teorinya Gagne tadi ya. Kalau sinyal tadi adalah belajar melalui syarat atau tanda. Kalau diskriminasi itu perbedaan atau ciri khasnya. Ya, belajar dari membedakan ciri-ciri yang khas atau tertentu atau spesifik. Kalau chaining itu menghubungkan gejala, cocok dengan yang ditanyakan gitu ya. Kalau belajar konsep itu menentukan ciri atau atribut objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu, atau dalam artinya pembelajaran konsep itu adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa itu mampu melakukan klasifikasi. Kalau belajar aplikatif itu belajar aturan dan hukum teoritis ya. Pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep teori konsep itu ya, sama ya. Jadi jawaban yang mana nih yang tepat tadi ya? Yang menghubungkan berbagai gejala. Kalau menghubungkan berbagai gejala itu sama dengan merangkai, itu artinya pembelajaran chaining gitu ya. Jadi chaining itu merangkai atau menghubungkan gejala. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, lanjut berikutnya, ini tentang jenis penilaian formatif dan sumatif. Soalnya begini teman-teman, mana di bawah ini yang benar tentang penilaian formatif dan sumatif? A. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. B. Penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. C. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. D. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. E. Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator KD. Perhatikan teman-teman satu persatu. Penilaian yang A dulu ya, penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD. Ya, betul. Untuk penilaian formatif itu untuk mendeteksi penguasaan KD. Atau untuk mendeteksi penguasaan indikator pada KD juga formatif. Jadi kelasnya itu pada KD, tema, atau pertemuan. Itu jenisnya tes formatif. Oke, yang kedua, penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. Acuan keberhasilan mengajar itu namanya tesnya tes sumatif. Contoh untuk nilai rapot siswa itu juga masuknya di sumatif gitu ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Keberhasilan proses belajar juga termasuk sumatif di akhir ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. Perilaku peserta didik itu baik, tidak baik itu juga bukan dari sumatif tapi formatif ya. Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator, ini juga formatif. Jadi yang benar adalah A. Nomor berikutnya. Ini tentang SPLDV, keluar lagi, jenisnya berbeda, kita ulang kembali. Harga 2 koper dan 5 tas itu 600.000. Harga 3 koper dan 2 tas 570.000. Harga koper dan tas berapa? Nah, kita kalau begitu itu kita permisalkan yang depan atau yang X itu harga koper.
Yang Y itu harga tas ya. Nah, kita sederhanakan 2 koper berarti 2, 5 tas 5. Karena ini sama-sama ribunya, maka kita tulis saja 600 gitu ya, ribunya nanti belakangan. Yang bawah itu 3 koper 2 tas ditulis begini. Kemudian kita cari yang Y dulu. Nah, kalikan silang. 2 kali 570 dikurangi 3 kali 600 per 2 kali 2 kurangi 5 kali 3 atau 3 kali 5. Silang-silang gitu ya. Hasilnya 1140 dikurangi 1800. Nah, 3 kali 600 kan 1800. 2 kali 2 4, 3 kali 5 15. Hasilnya negatif 660 dibagi negatif 11. Ketemunya 60. Jadi dikasih tambah ribu gitu ya, 60.000. Jadi ketemu yang Y itu harga tasnya berarti 60.000. Sekarang kita cari harga koper, artinya kita tukarkan yang bagian tengah itu di depan. Kalau 25.600 menjadi 52.600. Nah, dibalik. Ini juga dibalik ya. Cara mencarinya sama, jadi kalikan silang. 5 kali 5 70 dikurangi 2 kali 600, 5 kali 3 dikurangi 2 kali 2. Ketemunya 2850 dikurangi 1200. Yang bawah 5 kali 3 15 dikurangi 2 kali 2 4. Hasilnya berapa? 1650 dibagi 11 ketemunya 150. Dikasih ribu jadi 150.000. Jadi harga kopernya ketemu 150.000. Pertanyaannya apa? Harga koper dan harga tas. Harga sebuah koper itu 150, harga tasnya 60, maka hasilnya adalah 210.000. Berikutnya, ini ada soal tentang FR tentang kesulitan belajar. Ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Dinamakan kesulitan belajar model A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, D. Slow learner, E. Learner dysfunction. Nah, kita terjemahkan masing-masing ya. Learning disability itu artinya ketidakmampuan belajar. Kalau yang ini disorder artinya ketergantungan dalam belajar. Ini artinya pencapaian yang rendah. Slow learner itu lambat dalam belajar. Yang E itu learning dysfunction itu artinya ketidakfungsian belajar. Jawaban yang tepat adalah learning disability karena tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelek. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa. Maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah, ini yang diminta adalah model penilaian yang cocok. Nah, ini yang menjadi kata kunci nih. Hasil kerja ya, bukan proses kerjanya. Nah, jawabannya berarti produk. Kalau hasil kerja berupa jusnya itu berarti produknya. Lalu bedanya apa dengan unjuk kerja, Pak? Ini, kalau penilaian proyek, ini ada rencana, ada pelaksanaan, dan bimbingan dari guru. Kalau produk, ya itu seperti tadi. Menilai hasil kegiatannya, hasilnya berupa apa? Produknya apa? Buah-buahan, itu jus buah. Nah, itu namanya menilai hasil kegiatan. Unjuk kerja. Kalau unjuk kerja itu menilai prosesnya. Jadi yang melihat hanya hasil kerjanya. Yang dilihat hanya hasil kerjanya. Jadi jawaban yang paling tepat. Otot yang membantu pernapasan saat tidur adalah otot titik-titik-titik. Jadi otot itu sebenarnya ada 3. Yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot bisep dan trisep ini sebagai pengecoh ya. Apa itu otot polos? Ini cirinya adalah otot yang bekerja pada keadaan tak sadar, tidak sadar. Kalau otot lurik keadaannya sadar. Kalau otot jantung tak sadar tapi khusus untuk jantung. Nah, kalau kita bernafas saat tidur kira-kira sadar apa tidak? Ya tidak sadar. Jadi jawabannya adalah, nah, kalau bisep dan trisep itu otot yang berada di lengan atas atau lengan bawah. Ini yang bawah, ini lengan bawah. Jawabannya adalah otot polos. Jadi saat tidur itu otot yang bekerja, otot diafragma kita itu juga ada otot polosnya. Jadi bekerjanya tak sadar. Soal FR berikutnya ini tentang studi kasus tentang penilaian.
Bu Andri guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Budi, sedangkan Budini guru PAI memberikan nilai A pada Budi dan Bu Retno guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Budi. Nah, dari penilaian di atas manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Budi mendapat nilai B, B. Budi mendapat nilai A, C. Budi mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, guru bahasa Inggris, D. Budi mendapat nilai C, E. Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Guru mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Untuk tingkat SD, itu penilaian sikap tidak didasarkan pada guru agama dan guru agama. Kalau di SMP itu yang punya hak otoritas untuk menilai itu guru agama dan guru PKN. Sementara guru yang lain hanya sebagai membantu memberikan masukan saja, tapi tetap otoritasnya ada di guru PKN dan guru agama untuk SMP, SMA juga ya. Karena ini di SD maka jawabannya. Soal berikutnya, Pak Doni adalah guru PKN. PPKN ya, dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Anton yang ponakannya sendiri tidak pintar diberi nilai 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Itu melanggar prinsip apa? Yang jelas, kalau menilai berdasarkan hubungan hubungan ya tetangga, hubungan satu desa, hubungan satu apa itu namanya subjektif. Karena subjektif maka ini bertentangan dengan prinsip objektivisme, ya, objektivitas. Jadi jawabannya nanti A. Kalau adil itu artinya merugikan dan menguntungkan atau merugikan dan menguntungkan peserta didik lain. Tidak sama kasusnya. Nah, itu yang pintar kan merasa dirugikan. Ya tidak merasa dirugikan karena yang pintar nilainya 80 itu belum tahu kita nilainya 80 itu asli apa diturunkan. Nah, gitu ya. Kalau memang hasilnya tadi 90 diturunkan menjadi 80, nanti kasusnya jadi lain, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nanti masuknya ke adil. Nah, sementara itu kan tidak ada keterangan, maka jawaban yang tepat itu A. Kalau terpadu apa? Bagian dari pembelajaran. Kalau terbuka, diketahui banyak pihak yang berkepentingan. Kalau sistematis, ada langkah-langkah prosedur baku. Jadi berbeda. Lanjut, Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah, ini pembelajarannya model pembelajarannya bukan penilaiannya ya, ini berbeda. Jadi kalau ada kasus melaksanakan proses pembelajaran, siswa disuruh mengolah buah segar. Ini kalau disuruh mengolah itu artinya ada bimbingan. Kita cek satu-satu. Kalau problem based learning ini berbasis masalah. Ini ada masalah enggak? Tidak. Kalau project based learning ini bentuknya tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Kalau kontekstual, pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Nah, di situ ya memang masalahnya nyata tapi tidak condong ke sini. Kalau inquiry learning menemukan sendiri konsep, kalau kooperatif kerja sama kelompok. Jadi ini memang kalau cooperative learning bisa masuk, kalau inquiry learning tidak, kalau problem based learning itu tidak masuk. Yang masuk adalah B dan C. Yang condong yang mana? Yang B. Jadi berbeda konteksnya. Oke, itu dulu teman-teman, sudah 1 jam kita bahas untuk soal-soal kompetensi teknis, dan teman-teman harus banyak belajar ya supaya nanti persiapannya jadi maksimal gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.